Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmat وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Artinya, tiada ada daripada kaum yang menyebut mereka itu akan Allah, melainkan meliputi dengan mereka itu oleh malaikat dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat, dan turun ketetapan hati atas mereka itu, dan menyebut Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam perhimpunan malaikat yang pada hadiratnya. Hadis ini merupakan salah satu daripada fadilah tentang berzikir di dalam satu majelis yang berkaum-kaum, yang berkelompok. Maka dia merupakan salah satu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik, untuk bergabung di tempat majelis yang selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Farta'u fi riyadil jannah, maka naiklah kamu ke taman syurga. Maka taman syurga itu disebut dia majalisuz zikri. Nah, bila di dalam satu kaum itu dia duduk, dia berhimpun mengingat Allah, membicarakan hal keadaan iman kepada Allah, meningkatkan iman ketakwaannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diberikan 4 keutamaan. Ada 4 keutamaan bagi orang yang berhimpun dalam majlis zikir. Ada 4 keutamaan bagi orang yang berzikir, orang yang berhimpun dalam majlis zikir. Yang berhimpun di dalam majlis zikir, berkelompok. Apa keutamaan yang pertama? Yang pertama, bagi orang yang mana dia berhimpun dalam satu majlis zikir yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa ya? Mengelilingi akan mereka itu oleh malaikat.
oleh malaikat. Jadi kalau orang yang duduk berhimpun, berzikir, berbuat majelis apa saja, maka malaikat datang, itu huffat bihimul malaikatu, mengelilingi mereka itu oleh malaikat. Malaikat datang. Lebih lagi di masjid, karena di masjid itu tempatnya para malaikat. Dan seperti yang kita sampaikan kemarin di dalam kitab hikamnya, bahwasannya bentengnya orang mukmin itu adalah yaitu masjid. Dan masjid ini tempatnya malaikat. Syaitan kabur. Jadi oleh karena itu, maka majelis ini akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat mendatangi. Yang kedua, bila seorang itu berkumpul dalam satu majelis zikir atau apa saja zikirnya, ilmu, baca Quran, tadarus, mereka ini disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Diturut wa ghasyat umur rahmah, dilimpahkan rahmat. Dilimpahkan akan mereka itu rahmat. Kasih sayang, rahmat Allah turun. Gitu Ustaz. Rahmat Allah turun kepada mereka, atau dilimpahkan akan mereka rahmat Allah. Ini dia. Jadi rugi bila orang mencari rahmat, kasih sayang Allah, ternyata di majelis ada. Di majelis 3 orang, 4 orang, apalagi ramai, itu malaikat singgah itu. Seperti yang disampaikan hadis kemarin, bahwasannya itu malaikat patroli dan dia haltenya di tempat majelis-majelis. Dia lihat itu. Ada enggak yang mau berdoa di sini? Ada tidak yang ini? Maka malaikat senang. Terkadang malaikat itu duduk mendengarkan pula. Dia mendengar. Ada yang senang duduknya di sini. Ada yang senang duduknya di pojok, ada yang senang duduknya di belakang. Dia lihat dan perhatikan di situ. Yang malaikat-malaikat yang suka mencatat itu dicatat. Ini ada yang catat enggak dia? Nanti waktu di akhirat ditanya nih, ini amalanmu nih. Amalanmu sewaktu mengaji kamu mencatat. Amalanmu sewaktu mengaji kamu memperhatikan. Amalan mata, penglihatan, kamu telinga, tangan, semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Mereka akan mendapatkan keutamaan itu tadi. Hari ini kita tidak nampak malaikat yang tahu. Jadi turun para malaikat-malaikat itu semua, mereka akan datangkan kepada majelis. Dan Allah akan turunkan kepada mereka rahmat Allah. Yang ketiga, disebutkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia itu disebutkan, yaitu wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka itu. Bagi orang yang duduk dalam satu majelis zikir, majelis ilmu, zikirnya bukan itu saja ya. La ilaha illallah, wirid zikir, bukan. Ini umum, sifatnya umum. Zikir apa saja. Apa dia? Diturunkan oleh Allah akan mereka ketenangan, masalah-masalah hilang, kegelisahan hilang bila seorang itu datang untuk majelis ini, maka Allah datangkan ketenangan baginya. Ketetapan hati disebutkan dalam kitab ketenangan hati. Ini ketenangan. Lihat aja Pak, di dalam satu majelis zikir itu banyak yang tenang. Saking tenangnya tertidur semua. Ya, kan tenang itu. Hilang capeknya, hilang letihnya. Coba lihat. Di khutbah Jumat saja itu baru 15 menit aja khatib berceramah, baru mulai assalamualaikum itu udah mulai ngantuk tuh. Apalagi kipas angin itu enak kali itu. Saking tenangnya, komat pun tak tahu dia. Udah komat dia punya, dibangunkan oleh kawannya.
Ya, apalagi sudah latih. Maka kesempatan kita itu untuk menenangkan diri di majelis ini. Semua segala apapun yang kerasa ketakutan ada di majelis zikir. Jadi oleh karena itu Allah turunkan ini ketenangan ini. Diturunkan oleh Allah akan mereka ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kata, tenang. Hilang rasanya. Ya Allah, senang kalilah melihat ada orang yang duduk dalam satu majelis, duduk berzikir, duduk mengingat Allah, duduk bermuzakarah, bercerita. Yang lain siang malam mencari dunia, enggak tenang-tenang. Sibuk bayar ini, sibuk bayar ini, sibuk bayar itu, sibuk mengumpulkan ini. Yang lain cuma makan nasi biasa saja, makan ini tenang deh. Yang penting nikmat itu yang dicari apa? Ketenangan jiwa. Maka untuk mencari ketenangan jiwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di majelis zikir. Poin yang ketiga. Ini di keutamaan yang diturunkan, diberikan kepada mereka yang senang berhimpun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak, Ibu yang sudah merasakan ini, tenang enggak jiwa ini? Dahulu rasanya gelisah aja. Ilmu tak tahu caranya bagaimana. Kemudian setiap kali ada permasalahan di dalam satu ibadah, enggak tahu jalan keluarnya. Kalau sudah ada ilmu, tenang kita. Duduk di sini pun tenang. Kalau sudah ada orang yang merasakan manisnya itu cepat datang. Cepat dia itu. Kenapa? Dia merasakan ketenangan jiwa itu. Yang dahulunya itu dia buang waktunya, sia-siakan waktunya. Tapi sekarang dia sudah merasakan itu apa, bagaimana ketenangan jiwa itu. Bukan ketenangan jiwa itu banyak harta, bukan. Ada di majelis. Tidak bisa dihitung. Dan tidak bisa kita hinggakan bagaimana ketenangan jiwa itu. Ada di majelis, Pak. Jangan bahwasannya kita ini majelis ini zikir hanya banyak-banyak, bukan. 5 orang, 6 orang. Ayo Bu, kita tadarusan 5 orang. Ayo Pak, kita tadarusan 4 orang, 3 orang. Jadi enggak apa-apa, yang penting buat. Di situ malaikat patroli itu. Satu baca, satu nyimak, satu baca, satu nyimak. Ayo Bu, kita baca, ulangkan lagi kajian tadi. Ini ulangkan lagi, diulang lagi. Tenang jiwa itu. Saya punya masalah Bu, solat saya begini-begini. Bagaimana cara bacaannya? Tenang jiwanya. Tidak ditakuti rasa kecemasan itu tadi. Sah enggak ya solat saya tadi itu? Sah enggak ya? Tadi berwuduk begini. Wah, tenang. Sebab ada ilmu. Nah, oleh karena itu, jangan jauh-jauh di dalam satu majelis zikir. Mengelilingi mereka itu oleh malaikat. Dilimpahkan akan mereka itu rahmat Allah. Diturunkan oleh Allah akan mereka ketenangan hati, ketenangan jiwa. Yang terakhir, ini lebih dahsyat lagi. Orang yang duduk dalam satu kaum, berhimpun mereka itu dalam satu majelis zikir, mereka itu, nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama mereka itu seorang ahli majelis ilmu, majelis zikir yang berkaum itu. Nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama kita Pak, Bu ya, nama kita disebut saja, dipanggil saja oleh orang-orang yang dipandang, dipanggil oleh orang-orang yang senang dia. Ya, misalkan nama kita itu dipanggil seorang pejabat di tempat orang ramai, di masjid nama kita dipanggil oleh orang-orang yang mana dia sendiri pun tidak begitu kenal, tapi nama kita disebut, itu aja sudah bangga. Nama anak kita dipanggil aja di depan umum di sini, itu udah bangga. Pakai mic lagi. Ini yang manggil, yang nyebut-nyebut ni Allah. Nama mereka itu disebut-sebut si fulan. Di mana? Depan para malaikat.
Kenapa Allah menyebut-nyebut nama ini? Karena dia berkumpul dalam majlis zikir. Yaitu daripada tempat-tempat yang umum mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia itu salat termasuk zikir? Apakah dia itu berjamaah termasuk zikir? Majlis ilmu termasuk zikir? Karena di situ ada malaikat. Allah akan sebut nama-nama. Allah akan senang kepada mereka itu karena mereka adalah termasuk yaitu berkaum yadhkurunallah, artinya mengingat mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihannya tentang orang yang berkumpul-kumpul di majelis ilmu ini. Ini yang lebih dahsyatnya. Yang nomor 4 itu coba. Siapa yang tak bangga? Senang itu. Dikumpulkan malaikat semua, dikumpul para malaikat semua, Allah menyebut si fulan. Oh, dia senang. Nama disebut oleh manusia saja sudah senang, hati tenang. Kalau dapat tu nama kita dengar, kalau misalnya ibu merekam itu nama disebut, nama aja disebut itu berulang-ulang dan mendengarkan lagi. Berulang-ulang mendengar lagi. Apalagi difoto berdua dengan orang yang kita kagumin gitu. Orang yang kita senangi, fans dengan dia. Kita foto berdua itu. Kalau dapat bukan difoto, dimasukkan cepat. Masukkan ke Facebook, dibesarkan fotonya, diwingkai, kalau dapat semprot pakai minyak wangi lagi. Saking senangnya gitu. Ini Allah melihat, Allah yang menyebut, Allah yang membangkitkan nama-namanya depan para malaikat. Inilah keutamaan. Rugilah orang yang apabila dia tidak bisa dapat melakukan perhimpunan dalam satu majelis, hilanglah keutamaan-keutamaan ini. Dikelilingi oleh para malaikat, kemudian dilimpahkan rahmat, kemudian Allah turunkan ketenangan hati. Bila gelisah, ada masalah, datang aja ke majelis. Selesai itu masalah. Datang ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang ingat kepada Allah, ada permasalahan, hilang. Itu orang tagih hutang enggak mau menagih itu. Walaupun kita sudah ketakutan, ini ada enggak orang tagih hutang? Di masjid enggak datang dia tuh. Yang udah berbulan, yang udah datang, ini ada masalah, ini datang ke masjid duduk. Karena pernah sahabat itu melakukan di masjid. Lari sana, lari sini, enggak tenang, lari sana, lari sini. Rupanya lihat ada orang berkumpul, langsung duduk bersembunyi di situ. Hilang rasa ketakutannya, tenang jiwa, hilang rasa keraguan-raguan, hilang rasa kegelisahan. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.